Walau botok ini terbuat dari daging sapi, dijamin empuk. Percaya deh, harus coba ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Pada kesempatan hari ini, Mbok Jar ingin berbagi resep tentang bagaimana caranya membuat botok daging sapi atau daging kerbau yang empuk dan tidak alot. Nah, berikut ini cara membuatnya ya. Mula-mula daging sapi diiris kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita siapkan 1 butir kelapa muda, sisihkan airnya. Kemudian diparut, hasilnya seperti ini. Tambahkan sedikit air kelapa agar dagingnya empuk. Yang kita siapkan selanjutnya adalah sebuah pepaya yang masih muda dan baru dipetik. Kenapa harus baru dipetik? Supaya masih bergetah banyak ya. Nah, biasanya kita bisa mengambil getahnya saja, digores-gores gitu supaya keluar getahnya, dan diambil getahnya untuk campuran daging untuk merendamnya supaya dagingnya nanti empuk ya. Tapi kali ini Mbok Jar mengupas dan mengambil daging buahnya untuk kemudian nanti diparut. Nah, parutan pepaya muda inilah nanti yang berfungsi untuk melembutkan daging sapi supaya nanti bodoknya itu benar-benar lembut dan empuk secara alami tanpa dipresto ya. Oh iya, sebelum pepaya ini tadi dikupas, sudah Mbok Jar cuci dulu ya, masih beserta kulitnya tadi dicuci. Jadi sehabis ini dikupas nanti langsung diparut saja ya, tanpa dicuci terlebih dahulu supaya getahnya nggak hilang. Karena yang berfungsi untuk melembutkan daging itu getah pepaya yang masih muda seperti ini. Nah, ini siap diparut. Untuk parutan pepayanya pun dikira-kira ya, menurut selera kita masing-masing. Kalau Mbok Jar segini aja sudah cukup ya. Nah, yang disiapkan selanjutnya adalah bumbu ya, bumbu yang harus dihaluskan. Di resep ini cabenya nggak ikut dihaluskan ya, karena Mbok Jar punya anak yang sedang menyusui dan cabenya diiris-iris saja. Sementara itu daging cincang beserta parutan pepaya muda dicampurkan sampai merata. Ini dicampur sambil diremas-remas agar getah pepayanya meresap ya. Setelah kedua bahan tercampur rata, kemudian disisihkan. Sementara kelapa muda yang sudah diparut kita campur dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita tambahkan sedikit air kelapa ya. Bagi yang suka bisa menambahkan 1 butir telur, tapi kali ini Mbok Jar cuma menambahkan sedikit air kelapa saja. Kemudian parutan kelapa muda dan bumbu ini diuleni sampai rata. Nah, setelah tercampur rata, kita tambahkan daging cincang yang sudah diremas-remas dengan parutan pepaya muda tadi. Kemudian kedua bahan ini dicampur rata kembali. Nah, ini diaduk-aduk sambil diremas-remas biar bumbunya meresap. Kemudian setelah rata betul kita diamkan sebentar. Kenapa harus didiamkan? Supaya bumbu dan pepaya mudanya bisa meresap ke serat-serat daging. Jangan lupa ditambahkan garam, gula, dan penyedap rasa bila suka. Ini dikira-kira ya, menurut selera kita masing-masing. Setelah semua bahan tercampur rata, kemudian kita diamkan sebentar, kira-kira 10-15 menit saja. Sementara kita menunggu adonan botok ini meresap, kita bisa mempersiapkan daun pisangnya ya. Kita ambil daun pisang secukupnya dan peniti atau sapu lidi untuk pengait. Nah, yang tidak boleh dilupakan adalah daun jeruk dan daun salam dirajang halus. Bagi yang suka pedas bisa menambahkan cabai merah dan cabai rawit diiris kasar juga. Nah, kemudian ketiga bahan ini diaduk kembali sampai merata. Nah, setelah rata, kita siap membungkusnya dengan daun pisang. Di video kali ini Mbok Jar merajang daun salamnya, tapi bagi yang suka daun salamnya ditaruh lembaran boleh-boleh saja ya. Dan sekarang Mbok Jar bersiap membungkusnya dengan daun pisang. Nah, kita taruh 1 sendok atau 2 sendok
adonan ya, menurut selera kita masing-masing. Kalau yang pingin botoknya gede-gede bisa menaruh 2 atau 3 sendok, tapi kalau pingin yang kecil-kecil agar jadi banyak bisa ditaruh 1 sampai 1,5 sendok saja. Bagi kita warga Jawa Tengah maupun Jawa Timur tidak asing lagi dengan makanan khas ini ya. Selain kita bebas minyak juga irit ya, dan pasti enak banget. Apalagi kalau dengan cara ini dijamin dagingnya nanti empuk, benar-benar empuk. Kalau yang nggak percaya boleh mencoba. Karena bikin botok daging dengan cara dikasih parutan pepaya muda bisa empuk tanpa harus dikukus dengan panci presto. Dan kita mengukusnya juga tidak harus berjam-jam ya, cukup setengah jam saja. Daging dalam botok tersebut sudah benar-benar empuk. Setelah semua adonan terbungkus, Mbok Jar bersiap merapikan ujung-ujung daunnya ya, digunting agar tampak rapi. Nah, setelah selesai, Mbok Jar bersiap mengukusnya. Kita siapkan dandang atau alat penanak ya. Siapkan dandang yang sudah diisi air. Kasih airnya sedikit di bawah sarangan ya, jangan sampai nanti kalau airnya mendidih melampaui sarangan sehingga proses pengukusan kurang maksimal. Setelah semua masuk, kita tutup rapat dan siap dikukus sampai masak. Bisa saja kita mengukus botok ini dengan cara di presto ya, supaya cepat empuk, tapi Mbok Jar lebih suka dikukus secara manual seperti ini, karena menurut Mbok Jar rasa dan aroma botok yang dikukus secara manual seperti ini lebih harum dan lezat dibanding botok yang dikukus dengan panci presto. Setelah dikukus kurang lebih 30 menit, botok siap diangkat dan dihidangkan. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan botok yang lembut, empuk, dan pasti lezat banget tanpa di presto dan tentu saja hemat gas. Semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.